Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Kita masuk ke pembahasan modul kedua, yaitu dasar-dasar penalaran. Di modul kedua ini terbagi atas 3 subbab, di mana masing-masing kegiatan belajar akan dibahas secara terpisah di video selanjutnya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama mengenai konsep dan term. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konsep dan term, kita harus tahu dulu nih makna dari konsep dan juga term itu sendiri. Konsep merupakan hasil tangkapan akal manusia tentang suatu objek, dapat berupa material maupun non-material. Asal kata konsep ini dari kata Latin yaitu conceptus, yang artinya mencakup, mengambil, dan juga menangkap. Konsep dapat diungkapkan dalam bentuk kata atau juga term. Hal ini berupa bahasa buatan maupun bahasa biasa. Contoh dari bahasa buatan ialah kata demokrasi. Demokrasi ini merupakan bahasa buatan yang dibentuk dari dua rangkaian kata Yunani, yaitu demos dan juga kratein. Makna yang terkandung dari kata demokrasi itu disebut dengan konsep, sedangkan istilah demokrasi itu adalah termnya. Contoh untuk bahasa biasa adalah kata manusia. Apabila digambarkan dalam pikiran kita, terbayangkan sesuatu yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. Gambaran itulah yang dimaksud dengan konsep, sedangkan kata manusianya adalah termnya. Pada term sebagai ungkapan konsep terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu apabila terdiri atas satu kata atau istilah, atau disebut juga dengan term sederhana, contohnya itu jerapah, ensiklopedia, budaya, dan lainnya. Yang kedua, apabila terdiri atas beberapa kata yang dinamakan dengan term komposit atau kompleks term. Contohnya, kesenian daerah, teater musikal, dan lain sebagainya. Kata yang merupakan suatu simbol dalam term dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada kata kategorimatis, yaitu mengungkapkan suatu pengertian tanpa bantuan kata yang lain. Kata kategorimatis ini meliputi nama diri, kata sifat, dan juga istilah yang mengandung pengertian umum. Kedua, ada kata sin kategorimatis, yaitu yang tidak dapat mengungkapkan suatu pengertian tanpa dibantu kata lainnya. Nah, kata sin kategorimatis ini meliputi kata penghubung, misalnya sehingga, jika, maka, dan juga adalah. Setelah kita mengetahui tentang makna dari konsep dan juga term itu sendiri, penting juga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konotasi dan denotasi pada suatu term. Setiap term memiliki konotasi atau isi. Konotasi sendiri merupakan kesatuan antara unsur dasar atau term yang lebih luas dengan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian. Konotasi ini juga bisa dinyatakan dengan suatu uraian tentang pembatasan arti atau definisi. Seringkali apabila ingin menguraikan konotasi suatu term, harus menggunakan banyak kata untuk dapat mengungkapkan dan menguraikannya. Misalnya, pada logika, konotasi manusia adalah hewan yang berakal budi. Konotasi term secara terurai dapat dirumuskan sebagai substansi atau unsur dasar yang berbadan, berkembang, berperasa, dan berakal. Di mana berbadan, berkembang, berperasa merupakan sifat dari hewan dan berakal merupakan sifat pembeda manusia dari makhluk hidup lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Hal ini menandakan bahwa konotasi term itu merupakan suatu definisi karena menunjukkan jenis dengan sifat pembeda. Namun, tidak semua definisi adalah konotasi term. Terdapat juga definisi yang didasarkan atas asal mula istilahnya atau bisa juga disebut dengan definisi konotatif. Contoh lainnya dari konotasi itu misalnya menggunakan konotasi term dari kata hukum, di mana hukum ini merupakan peraturan yang bersifat memaksa. Nah, hukum adalah peraturan ini sebagai unsur dasar atau term yang lebih luas dan yang bersifat memaksa ini sebagai sifat pembedanya.
Masuk ke contoh kata kedua, yaitu kata politik. Jadi definisi dari politik itu kan, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan. Nah, pengetahuannya ini adalah sebagai unsur dasarnya, dan ketatanegaraan ini sebagai sifat pembedanya. Nah, dalam penalaran, apabila kita sudah mengerti konotasi dari suatu hal maupun istilah, maka sebenarnya kita sudah mengetahui ikhtisar dari apa yang sedang dibicarakan, sehingga kita dapat menguraikan, membuat analisis, dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Sama halnya dengan konotasi, setiap term juga memiliki denotasi atau lingkungan. Denotasi sendiri merupakan keseluruhan hal sejauh mana term tersebut dapat diterapkan. Sering juga denotasi ini disebut dengan luas, yang berarti mencakup segala hal yang dapat ditunjuk oleh term. Kita masuk ke contoh dengan menggunakan kata yang sama, yaitu kata hukum. Denotasi term pada kata hukum berarti hukum yang didefinisikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa. Nah, dengan definisi tersebut berarti dapat diterapkan pada hukum pidana, hukum perdata, hukum waris, dan bentuk hukum lainnya. Contoh kedua pada kata politik, di mana denotasi term pada kata politik yang berarti politik yang didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan. Hal ini berarti dapat diterapkan pada sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, maupun bentuk pengetahuan terkait kenegaraan lainnya. Setelah kita mengetahui mengenai konotasi dan denotasi term, kita harus tahu juga nih mengenai hubungan dari konotasi dan juga denotasi term itu sendiri. Jadi, keduanya itu memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat terlepaskan. Sebab konotasi dan juga denotasi term berbentuk hubungan berkebalikan atau dasar balik. Jadi, apabila salah satunya bertambah, maka lainnya itu akan berkurang. Maka dari itu, terdapat 4 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama itu, ketika makin bertambah konotasi, maka semakin berkurang denotasi. Yang kedua, makin berkurang konotasi, maka semakin bertambah denotasi. Yang ketiga, makin bertambah denotasi, maka semakin berkurang konotasi. Dan yang terakhir, semakin berkurang denotasi, maka semakin bertambah konotasi. Kita masuk ke contoh, misalnya menggunakan term kata toko. Apabila hanya kata toko, denotasinya itu menjadi sangat luas, yaitu bangunan permanen tempat menjual barang-barang. Nah, hal ini dapat dikategorikan sebagai toko peralatan olahraga, toko oleh-oleh makanan, hingga toko buku. Namun, apabila ditambahkan dengan ciri pembeda dengan kalimat bunga di Pasar Pandu dalam arti toko bunga di Pasar Pandu Bandung, dapat diartikan lebih khusus membahas mengenai toko-toko yang menjual berbagai bunga di Pasar Bunga Pandu, Jalan Bengawan Sempani, Kota Bandung. Hubungan yang berkebalikan antara konotasi dan denotasi term lebih jelasnya dapat dicontohkan dengan menggunakan klasifikasi alam semesta yang dikemukakan oleh Porfiri, yaitu seorang ahli pikir Iskandariyah. Hal tersebut menggambarkan pengklasifikasian dari golongan yang paling luas ke golongan hal yang paling sedikit lingkungannya, seperti halnya pada tabel di bawah ini. Dari substansi sebagai term yang paling luas meliputi semua genus yang disebut summum genus ke term manusia yang lebih kecil lingkupnya sebagai spesies terakhir yang disebut dengan infima spesies. Dari contoh tabel ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak sifat yang menjadi ciri pembeda dalam konotasi, semakin kecil pula lingkup yang ditunjuk oleh term tersebut. Sebaliknya, semakin banyak hal yang ditambahkan dalam denotasi, maka semakin berkurang sifat-sifat yang dinyatakan pada term tersebut. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan dalam bentuk tabel, kali ini akan digambarkan dalam bentuk diagram himpunan, di mana bisa dilihat bahwa substansi sebagai lingkup yang paling luas berada pada bagian terluar dari diagram atau bagian semestanya. Substansi ini meliputi badani, lalu badani meliputi organisme, organisme meliputi hewan, dan hewan meliputi manusia. Atau jika dibalik penjelasan dari bagian terdalamnya menjadi manusia termasuk ke dalam himpunan hewan, hewan termasuk ke dalam himpunan organisme, organisme termasuk ke dalam himpunan badani, dan badani termasuk ke dalam himpunan substansi. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab pertama yaitu konsep dan term.
Untuk subbab kedua akan dibahas di video selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.